Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat berjumpa dengan saya Rita Kardinasari yang akan memberikan materi pada hari ini. Masih kita di modul 1, analisis situasi dan kebijakan penurunan angka kematian ibu. Pada analisis situasi, setelah kemarin Bapak dan Ibu sudah dijelaskan mengenai pengertian kematian, ya, kemudian indikatornya serta data. Sekarang kita pada subbahasan faktor penyebab kematian ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kematian ibu itu tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, ya. Ini justru tujuan negara itu adalah mensejahterakan rakyatnya, masyarakatnya. Nah, sebagaimana kita ketahui, salah satu indikator kesejahteraan itu adalah jumlah kematian ibunya. Jadi kalau dia tinggi, maka negaranya belum sejahtera, ya. Belum lagi kita juga sudah menyepakati SDGs, yang mana salah satu indikatornya adalah jumlah kematian ibu. Nah, ini masih PR untuk kita, ya. Tentu saja kita semua makhluk hidup nih, manusia, nggak ada yang nggak lahir dari seorang ibu. Pasti pernah bersentuhan dengan seorang wanita. Nah, Bapak dan Ibu, Pak Presiden kita itu menaruh perhatian yang sangat besar, ya. Bahkan beliau telah bertekad untuk menurunkan angka kematian ibu, ya. Jangan sampai kita menjadi yang tertinggi, ya. Nah, ini di tahun 2023 malah naik nih angkanya dari Direktorat Jenderal Kemenkes, ya, malah naik. Nah, karena itu sekarang program pemerintah bagaimana supaya di puskesmas itu ada USG sehingga bisa dideteksi secara lebih awal. Nah, apa itu kematian ibu? Ini definisinya dari WHO, ya. Kematian ibu itu adalah kematian selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, ya. Nah, tapi bukan disebabkan oleh kecelakaan. Mari kita lihat penyebab kematian ibu tertinggi adalah hipertensi dan perdarahan, ya. Ini juga datanya di tahun 2024. Tampaknya dari tahun ke tahun masih sama nih, hipertensi dan perdarahan, ya. Gimana dengan intervensinya nih, ya? Kelihatannya dari tahun ke tahun itu masih itu yang tertinggi. Nah, Bapak dan Ibu, kematian ibu itu ada dua penyebabnya, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, ya. Yang langsung ini lebih banyak disebabkan pada komplikasi obstetrik, hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan, ya. Nah, kita ingat aja ada 3T, ya, dan ada 4 terlalu dan 3 terlambat. Yang pertama tuh terlambat memutuskan. Nanti besok nanti tunggu besok, siapa tahu berhenti perdarahannya. Nah, terlambat dia untuk pergi ke fasilitas kesehatan, ya, vaksinasi. Kemudian terlambat mencapai tempat pelayanan. Nah, ini bukan berarti hanya di daerah saja, ini infrastrukturnya atau jaraknya jauh, enggak. Di perkotaan juga dengan kemacetan itu bisa jadi terlambat, Bapak dan Ibu, ya. Kita lihat di berita kemarin tuh macet parah di Tanjung Priuk, ngeong-ngeong ambulannya udah tidak bisa menolong, ya. Sampai ada ibu yang mau melahirkan itu didorong pakai gerobak, ya. Nah, 3 terlambat ini, yang terakhir adalah terlambat menerima penanganan. Bisa jadi karena pasiennya penuh, ya, atau bisa jadi karena SDM-nya kurang, ya. Bisa jadi juga peralatannya yang kurang. Nah, kemudian ini terlalu muda melahirkan, ya, kurang dari 21 tahun. Nah, ini kita edukasi nih semua pada remaja-remaja, siapa aja, ponakan kah, anak tetangga kah, anak sendiri sudah pasti. Kemudian terlalu tua, usia 35. Ini juga jadi tantangan nih untuk para eksekutif muda perempuan. Banyak yang menunda, ingin berkarir dulu, gitu, ya. Juga tambah sekarang dunia kerja persyaratannya suka aneh, ya. Persyaratan belum menikah, sehingga belum dapat kerja, belum mau nikah, gitu, ya, perempuan. Nah, akibatnya ini menjadi delay usianya di atas 35 tahun. Atau pada pernikahan kedua. Nah, sekarang angka perceraian tinggi, pernikahan kedua juga banyak tuh yang hamil lagi, ya, karena tuntutan suami baru. Nah, kemudian terlalu sering melahirkan, ya, anaknya belum besar, ya,
itu lebih dari 2 anak dia terus melahirkan ya. Oh Bu, zaman dulu ada anaknya 9, betul. Ada yang nggak apa-apa, ada juga yang memang akhirnya tidak tertolong. Kemudian yang terakhir terlalu dekat jaraknya. Nah ini kontrolnya harus ada di bapak-bapak ya. Sekarang lagi tren bapak-bapak yang ber-KB, bervasektomi ya. Lagi tren. Bahkan kalau bapak-bapak mau bervasektomi itu ada insentif ya, dari beberapa pemerintah daerah menerapkan itu. Kemudian penyebab kematian ibu. Nah, ada penyebab langsung. Yang pertama adalah perdarahan. Ya, perdarahan ini paling sering terjadi setelah bayi lahir ya, pasca kelahiran gitu. Nah, kemudian infeksi. Infeksi ini banyak terjadi di setelah melahirkan, masa nifas, berkaitan dengan personal hygiene atau kebersihan diri si ibu maupun lingkungannya. Kemudian komplikasi kehamilan. Ada yang tahu bedanya preeklamsi dan eklamsia? Ada yang tahu nggak? Betul ya. Preeklamsi itu berkaitan dengan hipertensi ya, ada bengkak-bengkak, juga ada kelihatan di urinnya. Kalau eklamsia itu sudah kejang-kejang yang sebetulnya bisa diatasi kalau ketahuan lebih awal. Nah, yang terakhir adalah komplikasi persalinan. Persalinan yang lama, pembukaannya lama, atau malah harus diinduksi ya, atau kesulitan mengejan. Nah, penyebab tidak langsung apa? Usia ibu ya, terlalu tua atau terlalu muda. Nah, ini faktor yang banyak sekarang nih. Anemia dan obesitas. Karena jajanan, gaya hidup dan sebagainya ya, anak-anak kita ini mesti kita waspadai ya. Nah, kalau nggak dia kurang darah ya dia menjadi kegemukan. Kemudian penyakit penyerta, ada diabetes misalnya ya, atau juga hipertensi ya. Kemudian kondisi kesehatan sebelumnya, misalnya ibunya punya kelainan jantung atau ada keganasan ya, atau ada penyakit lain, dan faktor sosial ekonomi serta budaya. Nah, sosial ekonomi ini tidak hanya selalu menengah ke bawah, menengah ke atas pun sekarang dengan gaya hidup itu juga berisiko. Budaya juga sama, ada budaya misalnya Minang atau apa ya, atau bahkan ada pantangan yang hamil nggak boleh makan nanas, padahal tuh nanas banyak mengandung enzim yang sangat baik ya. Nah, kemudian faktor yang meningkatkan risiko ada juga faktornya ya. Nah, tadi jarak kelahiran, kalau tadi penyebab meninggal, ini yang meningkatkan risiko. Jarak kelahiran, nah ini kontrol bapak-bapak. Status sosial ekonomi tadi sudah saya jelaskan, pendidikan yang rendah ya. Nah, kemudian juga budaya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ada hal yang spesifik, ada pernikahan anak dan remaja ya. Nah, ini akan menyebabkan gangguan kesehatan di masa yang akan datang. Bahkan kanker serviks pun salah satunya penyebabnya adalah hubungan seksual yang terlalu muda. Nah, sekarang sudah ada dispensasi dari Kementerian Agama, jadi sekarang bisa menikah umur 15 tahun asal minta izin, sehingga dia kalau hamil di luar nikah, dengan pernikahan dia bisa lebih mudah memperoleh layanan kesehatan. Nah, yang terakhir ada juga Undang-Undang Perkawinan Anak dan Konvensi Hak Anak. Ini yang membuat kecenderungan makin tahun makin menurun. Atau juga mungkin anak-anak udah tahu juga caranya ya pakai kontrasepsi. Oke, nah ini ada juga yang menjadi perhatian kita terkait dengan calon pengantin ya. Calon pengantin sekarang banyak punya masalah. Ada yang punya masalah gizi, tadi sudah jelaskan sedikit ya. Kalau nggak anemia, obesitas. Penyakit menular, nah HIV ini juga Bapak Ibu sekarang sudah banyak, ini seperti gunung es yang kita tahu hanya di atasnya saja ya. Bahkan kalau kita lihat di berita di media massa tuh, di kota besar udah sampai anaknya sudah tertular dari orang tuanya ya. Kemudian penyakit tidak menular, nah tadi jantung juga biasanya tahun belakangan tuh kelainan jantung. Nah, kita jarang check up ya, mahal juga check up gitu ya. Nah, kemudian lain-lainnya. Nah, ini perhatiannya dari survei kesehatan Indonesia, masih tingginya pernikahan usia 15 tahun dan 70% calon pengantin itu hamil di tahun pertama. Dan banyaknya wanita usia subur yang punya risiko. Nah, kemudian ibu hamil dengan risiko kesehatan. Nah, ini juga masalah gizi. Bapak-bapak kasih susu, kasih makanan yang enak ya. Ya kalau ngidam, muntah-muntah dan sebagainya dibujuk supaya ibunya tidak kurang gizi.
Penyakit menular, nah ini juga banyak sebab karena bapak-bapak juga nih, banyak ibu-ibu yang kena sifilis, penyakit kelamin ya. Kemudian hipertensi ya, itu, dan ibu hamil lain dengan faktor risiko. Catatannya sekitar 15% kehamilan atau persalinan itu berpotensi memiliki komplikasi. Nah, sekarang ini kita lihat ya, ada data di sebuah kabupaten, saya sembunyikan nama kabupatennya. Kita lihat ya, bahwa kematian ibu sebelum persalinan dengan setelah persalinan lebih banyak terjadi di persalinan. Ya. Kemudian penyebab langsungnya apa yang paling banyak? Yang tidak terjadi perdarahan itu lebih banyak, berarti yang terjadi perdarahan sekitar 20%. Infeksi yang tidak itu 95%, dan eklamsia. Karena penyebab tidak langsungnya kita lihat ya, pendidikan. Ini justru pendidikan yang angkanya pendidikan yang rendah di sini justru angkanya kecil, yang tinggi justru angkanya besar ya. Sehingga dapat kita simpulkan penyebab langsungnya perdarahan sebanyak 20%, penyebab tidak langsungnya pendidikan responden 86% dengan pendidikan tinggi. Nah, ini catatan, kira-kira di mana ini? Di perkotaan atau di mana? Coba PR aja ini ya. Kenapa yang berpendidikan tinggi yang malah menjadi penyebab kematian ibu? Dan riwayat ANC nih, pemeriksaan ya, yang kurang dari 4 kali ini terbukti ya. Dan riwayat penyakit sebanyak 84,6%. Jadi itulah ini data real dari sebuah kabupaten. Mari kita lihat analisa lebih dalam. Kematian ibu yang perdarahan setelah persalinan lebih banyak ya. Yang terjadi itu ada 13%. Sehingga perdarahan bisa kita simpulkan faktor yang berhubungan dengan kematian ibu. Sekarang kita lihat riwayat ART-nya. Pemeriksaan mereka ya ke Vaskes. Kalau yang lebih dari 4 kali dan meninggal sebelum persalinan 13 orang ya. Yang kurang dari 4 kali meninggal sebelum persalinan 14 orang. Jadi lebih besar begitu ya. Dia ada juga yang rajin tapi terus meninggal ya, karena penyebab lain tadi, mungkin bisa perdarahan atau eklamsi ya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat persalinan ibu. Kematian ibu di riwayat penyakit ya. Nah, di riwayat penyakit ini lebih banyak mereka yang meninggal punya riwayat penyakit sebelumnya. Karena itu Bapak dan Ibu, ini dari data ini kita pikirkan intervensinya apa. Setiap wilayah pasti berbeda-beda karena karakteristiknya juga berbeda-beda ya. Oke. Baik, nah Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya paparkan hari ini. Salam cinta saya untuk semua perempuan ya. Nah, ini sini saya berikan catatan sedikit bahwa kematian ibu itu bukan masalah kesehatan saja, tetapi masalah keadilan sosial dan kesetaraan gender. Thank you very much for your attention. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.